Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli Soliha, gimana kabarnya hari ini nak? Semoga Soli Soliha selalu sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, ketemu lagi dengan Bu Angga untuk pembelajaran tematik 4H ya nak. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa, kira-kira hari ini kita belajar apa ya nak ya? Nah, di sini Bu Angga sudah ada satu bola. Nah, kira-kira kita belajar apa? Lalu Bu Angga juga ada tisu. Nah, bola ketika digelindingkan, nah, ternyata bola ketika kita berikan gaya dorong akan mengalami perubahan arah. Kemudian yang kedua ada tisu. Coba tisu ini kita remas ya, Soli Soliha. Soli Soliha bisa juga menirukan gaya ini di rumah. Nah, ketika tisu diremas ternyata mengalami perubahan bentuk. Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gaya bisa merubah gerak dan juga merubah arah benda, sekaligus gaya juga bisa merubah bentuk benda. Nah, yuk kita simak sama-sama materi dari Bu Angga. Nah, Soli Soliha, seperti yang tadi sudah Bu Angga jelaskan di awal ya nak ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan bentuk benda. Sembari Soli Soliha menyimak penjelasan dari Bu Angga, jangan lupa Soli Soliha untuk menyiapkan buku tematiknya ya. Nah, untuk buku tematiknya Soli Soliha bisa membuka mulai dari halaman 21, kemudian sampai dengan halaman 22, lalu halaman 59 sampai dengan halaman 60. Nah, kita simak baik-baik ya, nah, untuk penjelasannya Bu Angga. Yang pertama, sebelum kita belajar pengaruh gaya terhadap gerak benda, maka kita harus pelajari dulu apa sih itu gaya, apa sih itu gerak. Nah, sambil kita mengingat-ingat materi yang sebelumnya ya nak ya. Nah, sembari mengingat materi gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk. Nah, gaya ada beberapa. Contohnya yang pertama adalah gaya dorong. Gaya dorong terjadi ketika kita melakukan aktivitas mendorong meja, mendorong troli, ketika kita berbelanja bersama ayah bunda di supermarket. Kemudian yang berikutnya adalah gaya tarik. Gaya tarik terjadi ketika kita melakukan aktivitas membuka ganggang pintu. Kemudian yang berikutnya gaya pegas. Gaya pegas ini bisa terjadi ketika kita melakukan kegiatan menarik ketapel dan juga menarik anak panah. Yang berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi terjadi ketika kita melihat buah apel yang jatuh dari pohon ke tanah. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet ini terjadi ketika kita melihat paku-paku yang menempel pada magnet ketika magnet tersebut didekatkan pada paku. Nah, itulah tadi macam-macam gaya ya. Selanjutnya mari kita belajar tentang gerak. Nah, setelah kita belajar gaya, selanjutnya adalah belajar tentang gerak. Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda karena adanya pengaruh gaya.
Sehingga gerak dan gaya ini merupakan kegiatan yang saling berpengaruh. Contoh yang pertama untuk kegiatan gerak. Ada gerak menggelinding. Gerak gelinding ini menyebabkan benda berpindah tempat. Nah, yang perlu Soli-Solihah ketahui, gerak ini hanya terjadi pada benda yang permukaannya tidak bersudut. Sebagai contohnya, kita lihat di gambar ya, Soli-Solihah, bola yang ditendang di lapangan. Nah, bola merupakan benda yang tidak memiliki sudut sehingga bola bisa bergerak menggelinding. Kemudian yang berikutnya adalah gerak jatuh. Nah, kita lihat pada gambar ya, Soli-Solihah, di situ terdapat gambar buah apel yang terjatuh dari pohon ke bawah. Gerak jatuh merupakan gerak benda dari atas menuju bawah. Gerak ini terjadi pada semua benda yang ada di bumi. Kenapa? Karena bumi memiliki gaya gravitasi sehingga benda yang dilemparkan ke atas atau benda yang berada di atas ketika terjatuh pasti akan terjatuh ke bawah. Tidak ke samping, tidak ke kanan, ataupun juga tidak kembali ke atas. Yang berikutnya, gerak memantul. Nah, gerak memantul ini biasanya akan terjadi ketika sebuah benda membentur benda yang lain. Sebagai contoh ya, Soli-Solihah, ketika kita bermain basket. Ketika bola basket itu menyentuh ring atau memantulkan dari ring, maka gerak bola basket tersebut disebut sebagai gerak memantul. Yang berikutnya, gerak berputar. Nah, gerak berputar ini merupakan gerak melingkar benda yang memiliki pusat pada titik tengahnya. Sebagai contohnya, Soli-Solihah bisa mengamati gambar di atas. Ada gambar biang lala. Jika kita melihat biang lala, ketika biang lala itu berputar, maka ada titik tengah atau titik pusat yang mengendalikan. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari gerak, yaitu gerak mengalir. Gerakan ini biasanya terjadi pada benda cair yang bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya adalah aliran sungai. Aliran sungai biasanya bergerak dari dataran yang tinggi menuju ke dataran yang rendah. Nah, itulah penjelasan tentang gerak dan contohnya ya Soli-Solihah. Jika ada yang belum jelas, silahkan Soli-Solihah bisa membaca ulang pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 pada buku tematik 4H. Nah, kira-kira apa ya pengaruh gaya terhadap gerak? Nah, pengaruh gaya terhadap gerak yaitu ternyata dengan adanya gaya mampu menyebabkan benda bergerak secara cepat, secara lambat, berubah arah, dan juga berhenti. Tidak hanya itu ya Soli-Solihah, ternyata gaya juga bisa menyebabkan benda berubah bentuknya. Nah, kira-kira seperti apa? Mari kita simak ke slide selanjutnya Soli-Solihah. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ternyata gaya juga berpengaruh terhadap bagaimana gerakan sebuah benda. Yang pertama, mempercepat gerakan benda. Gaya juga mampu membuat gerakan sebuah benda menjadi cepat. Contohnya ketika kita menendang bola dengan keras di lapangan. Semakin bola itu ditendang dengan keras, maka semakin cepat pula bola itu bergerak. Yang berikutnya, mengubah arah gerak. Ketika Soli-Solihah mengamati sebuah permainan kasti, kita lihat pemainnya akan memukul bola kasti dengan tongkatnya. Nah, bola yang dilempar atau bola yang terlempar tentu akan memiliki arah yang berbeda.
Nah, itulah kenapa gaya juga mampu mengubah arah gerak benda. Kemudian yang berikutnya, memperlambat gerak benda. Bola setelah ditendang maka lama-kelamaan akan melambat. Hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, bahkan bola yang sudah ditendang selain lama-kelamaan melambat, dia juga akan berhenti. Nah, gaya gesek ini terjadi ketika ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Bola yang ditendang kemudian tiba-tiba berhenti bergesekan dengan lantai atau lapangan. Yang berikutnya, menghentikan gerak benda. Ternyata gaya juga mampu menghentikan gerak benda loh, solih-solihah. Contohnya adalah ketika kita mengendarai sepeda motor, kemudian kita mengerem sepeda motor. Nah, hal ini ternyata juga berhubungan dengan gaya gesek. Jika sepeda motor bergerak lambat, maka diperlukan gaya gesek yang lebih kecil. Tetapi jika gerak sepeda motor itu cepat, maka juga diperlukan gaya gesek yang lebih besar. Nah, itulah tadi contoh-contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda, yaitu mempercepat gerakan benda, mengubah arah gerak benda, memperlambat gerak benda, bahkan menghentikan gerak benda. Nah, yang selanjutnya, kira-kira ada nggak ya pengaruh gaya terhadap bentuk benda? Wah, ternyata ada solih-solihah. Contohnya pengaruh gaya tarik. Ketika kita melakukan kegiatan menarik karet gelang sehingga karet gelang itu berubah bentuk, maka hal ini berkaitan dengan gaya tarik. Kemudian yang berikutnya, pengaruh gaya gravitasi. Ketika kita tanpa sengaja melihat telur yang terjatuh dari atas meja menuju lantai dan akhirnya telur tersebut pecah, maka hal ini berkaitan dengan gaya gravitasi. Artinya, gaya gravitasi mampu mengubah bentuk telur yang semula utuh menjadi terpecah. Kemudian yang ketiga, pengaruh gaya tekan. Nah, solih-solihah pasti punya atau pasti pernah melihat tanah liat atau plastisin ya. Nah, ketika kita membentuk atau menekan tanah liat itu, maka tanah liat itu akan berubah bentuknya. Nah, hal ini berkaitan dengan gaya tekan. Semakin gaya tekan itu besar, maka bentuknya akan semakin cepat berubah. Nah, itulah kesimpulannya solih-solihah. Semakin besar gaya, maka akan semakin besar pula perubahan pada bentuk benda. Nah, terima kasih solih-solihah sudah menyimak penjelasan Bu Angga dengan baik ya nak. Untuk tugas di rumah akan dijelaskan pada penjelasan Bu Angga selanjutnya ya. Tetap menyimak dengan baik video pembelajaran Bu Angga hari ini. Nah, solih-solihah tadi kita sudah menyimak bersama-sama serta mempelajari bersama-sama tentang bagaimana sebuah gaya bisa mengubah arah gerak benda sekaligus mengubah bentuk benda. Nah, solih-solihah ternyata ketika kita mempelajari tentang gaya dan gerak, hal itu juga tertuang pada surah Al-Quran loh. Nah, mempelajari gerak dan gaya tertuang pada surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191, yang mana pada ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia wajib mempelajari tentang alam, bumi, dan gejala-gejalanya. Nah, solih-solihah jangan lupa ya untuk tugasnya dikerjakan. Nah, jika solih-solihah kesulitan bisa bertanya pada walas masing-masing maupun pada ayah bunda di rumah. Untuk tugasnya silahkan solih-solihah mencari satu kegiatan yang berkaitan dengan
bagaimana gaya mengubah arah gerak benda, dan kemudian Sholih Sholihah bisa memfoto kegiatan tersebut. Kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu Sholih Sholihah bisa mencari satu kegiatan tentang bagaimana gaya mengubah bentuk benda. Nah, jangan lupa juga untuk difoto ya. Nah, dua foto itu silahkan Sholih Sholihah gabungkan dan jangan lupa diberikan nama beserta kelasnya. Lalu, jangan lupa kumpulkan pada walas masing-masing sesuai dengan ketentuan tanggalnya ya Sholih Sholihah. Nah, demikian pembelajaran dari Bu Angga. Semoga Sholih Sholihah senantiasa sehat dan juga tetap bersemangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sholih Sholihah.